Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga para sahabat, keluarga, dan kita umat Islam hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dakwah saya yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah solat dan zakat, tapi Islam mengatur segala aspek kehidupan kita umat manusia, termasuk kehidupan kita sehari-hari. Gaya hidup bukan hanya tentang makanan dan juga minuman, bukan tentang pakaian, tapi tentang cara kita untuk menggapai itu dengan yang halal, cara kita untuk mencari rezeki yang halal, cara kita berpakaian dengan yang halal, cara kita bergaul pun dengan yang halal, cara kita berbicara pun dengan yang halal, cara kita menyampaikan menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya sehingga dikatakan dengan baik. Di zaman sekarang, tantangan untuk menjaga gaya hidup yang halal itu sangat-sangat sulit. Banyak makanan instan yang tidak ada label halalnya. Banyak transaksi yang mengandung riba dan penipuan. Banyak tontonan dan hiburan yang sama sekali tidak ada unsur keislaman atau tidak ada syariat Islamnya, malah mendatangkan godaan-godaan ataupun menimbulkan syahwat. Nauzubillah summa nauzubillah. Tanpa kita sadari, jika kita tidak berhati-hati, kita pun akan bisa masuk ke dalam tren dan gaya hidup yang tidak ada syariat Islam di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, mengapa gaya hidup yang halal itu sangatlah penting? Yang pertama, gaya hidup yang halal itu pasti mendatangkan kebaikan atau keberkahan. Rezeki yang halal walaupun sedikit akan menimbulkan ketenangan hati. Sebaiknya jika harta itu haram, maka yang ada malah kita kegelisahan hati, malah kita kekurangan harta, malah kita dadanya jadi sempit. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, gaya hidup yang halal itu pasti dijamin kebersihannya.
serta menenangkan hati dan jiwa. Apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita konsumsi yang halal, maka pasti doa kita sangat mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, makanan haram itu akan menolak doa kita. Yang ketiga, gaya hidup halal itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan kita dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu sulit, itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita, karena kita mampu menjalankan ujian-ujian yang datang kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Kita mulai dari minuman dan pakaian kita. Bagaimana cara kita melihat label halal itu? Apakah ada atau tidak, kita harus perhatikan. Kita hindari, bahkan kita harus hindari perbuatan riba. Dan janganlah kita untuk membuka keburukan orang lain atau aib orang lain. Itu sangat tidak halal bagi kita. Ayat ini sangat penting untuk kita cerna baik-baik. Bagi untuk para pelajar, maka belajarlah dengan yang baik, ujianlah dengan yang baik, dan jangan menyontek, karena mencontek itu adalah perbuatan haram. Bagi para pekerja, bekerjalah profesional mungkin dan berbaiklah kepada sesama pekerja. Buat para pedagang, maka jujurlah dalam bertimbang, jujurlah dalam menimbang. Janganlah ada